Hadirin dipersilakan untuk masuk dan karena acara akan segera dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar Obat Bahan Alam pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat hadir di acara webinar Obat Bahan Alam pada pagi hari ini dengan tema teh hijau jahe merah sebagai pencegah penyakit kardiovaskular ataupun jantung koroner. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Yelvi Anwar S. Farm and Farm selaku dosen pengampu mata kuliah obat bahan alam sore B. Yang terhormat Saudara Mulia Ajaib M. Riwowolo selaku ketua pelaksana pada webinar pagi ini. Dan yang terakhir terhormat Saudari Hanan Aljabri selaku pemateri dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rahim selaku MC yang akan memandu acara webinar OBA pada hari ini. Baik, untuk acara yang pertama kata sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Mulia Ajaib M. Riwowolo selaku Ketua Pelaksana Webinar Obat Bahan Alam. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus. Perkenalkan, nama saya Mulia. Saya selaku Ketua Pelaksana pada webinar Obat Bahan Alam minuman teh hijau jahe merah sebagai pencegah penyakit kardiovaskular dan jantung koroner. Yang saya hormati, pembimbing kami, Dr. Yolvi yang Farm APT selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin kalian. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk webinar kali ini. Semoga materi yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Mulia Ajaib Riwowolo selaku Ketua Pelaksana atas sambutannya. Kemudian untuk sambutan yang kedua akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Apoteker Yelvi Anwar N. Founder S. Farm selaku dosen pengampu mata kuliah obat bahan alam sore B. Kepadanya kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur ya kepada Allah dan memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul melalui webinar pada pagi hari ini dalam acara pengabdian masyarakat ya atau kelas project bagi mahasiswa obat bahan alam. Kemudian kita juga kirimkan salam beserta selawat ya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Lalu Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan webinar ini. Mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik dan lancar, dapat diikuti oleh semua peserta nantinya sampai selesai, sehingga bisa diambil manfaatnya. Kemudian juga Ibu mengucapkan terima kasih kepada peserta ya yang sudah berpartisipasi, meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk ikut serta dalam acara webinar yang bertema minum hijau jahe merah sebagai herbal ya membantu mencegah penyakit jantung koroner yang nanti akan dipaparkan oleh tim ya. Mudah-mudahan nanti apa yang dipaparkan ini bisa diambil manfaatnya, kalian bisa aplikasikan ya bagi kehidupan sehari-hari
dan di-share juga kepada orang sekitar ya, keluarga, tetangga, dan seterusnya, sehingga apa yang kalian peroleh selama di bangku perkuliahan bisa bermanfaat ya bagi orang banyak, seperti itu. Ini merupakan salah satu proyek ya, merupakan salah satu rangkaian pembelajaran bagi mahasiswa untuk menyelesaikan mata kuliah obat bahan alam ya. Jadi tidak hanya belajar di bangku kuliah ya. Jadi diharapkan kalian juga bisa men-share apa yang kalian dapat ke orang sekitar dan bermanfaat tentunya. Ya mungkin tidak panjang lebar Ibu memberikan sambutan. Selamat webinar, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya berikan kepada Ibu Dr. Apoteker Yelvi Anwar S. Madanirfam selaku dosen pengampu mata kuliah obat bahan alam sore B atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah pretest. Untuk pengisi pretest, para peserta dipersilakan untuk mengisi form pretest selama 5 menit disediakan oleh operator di kolom chat Zoom meeting. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Silakan para peserta untuk mengisi form pretest di kolom chat.
Baik, karena sudah lewat 5 menit, kita akan lanjut materi dengan tema teh hijau jahe merah membantu mencegah penyakit kardiovaskular atau jantung koroner yang akan disampaikan oleh Saudari Hanan Al-Jabri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dimulai para PowerPoint. Terima kasih untuk moderator. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Kak? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Al-Jabri. Saya di sini akan membacakan materi terkait produk minuman teh hijau jahe merah membantu mencegah sebagai pencegahan penyakit kardiovaskuler atau jantung koroner. Dan sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Yalfi Anwar, Kesfam Enfam selaku dosen pembimbing, kemudian teman-teman semuanya. Terima kasih. Selanjutnya. Next. Next slide. Ya. Oke, stop. Ya, mengapa kita memilih produk minuman teh hijau ini? Karena dalam penelitian, orang yang minum secangkir teh hijau setiap hari dapat mengurangi risiko serangan jantung sampai 44%. Selain itu, berdasarkan riset jurnal nasional dan internasional juga, tingkat konsumsi teh hijau yang tinggi berimplikasi pada semakin panjangnya tinggi usia dan semakin baiknya kondisi kesehatan seseorang. Kemudian di dalam teh hijau pun mengandung senyawa katekin, di mana dapat mengurangi agregasi platelet sehingga dapat mencegah penyakit jantung koroner. Selain senyawa katekin ini juga terdapat senyawa theoflavin dalam teh hijau, yang itu dapat menghambat aktivitas angiotensin converting enzim atau ACE, enzim yang bisa membentuk senyawa penyebab tingginya tekanan darah. Next. Kemudian kita padukan dengan jahe merah. Mengapa jahe merah? Karena di dalam jahe merah ini termasuk bahan obat tradisional yang memiliki banyak khasiat. Salah satunya itu sebagai pencegah penyakit seperti batuk, pegal-pegal, kepala pusing, sakit punggung, bronkitis, nyeri lambung, dan dalam masalah ini juga dapat sebagai membantu pengobatan sakit jantung dan menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Selain itu, jahe juga dapat digunakan secara tunggal ataupun bersamaan dengan bahan lain. Nah, seperti pada teh hijau ini. Nah, senyawa kimia aktif yang terkandung dalam jahe yang bersifat anti-inflasi dan antioksidan ini yaitu beta-karoten, capsaicin, dan asam kafeik, serta kurkumin dan salisilat. Next. Secara patofisiologi, jantung itu dapat diumpamakan seperti kantong yang berbentuk belakang yang terpotong bagian atasnya. Ukuran jantung itu kira-kira seperti kepalan tangan yang berada di sebelah kiri, seperti pada gambar di samping. Next. Jantung koroner. Jantung koroner itu apa sih? Yaitu suatu keadaan penimbunan lemak pada pembuluh darah arteri yang mensuplai darah ke jantung. Nah, karena adanya penimbunan lemak ini mengakibatkan
pembuluh darah arteri ini menjadi sempit dan mengeras sehingga kekurangan pasokan darah yang kaya akan oksigen. Berikut ada yang bagi pertama ini jantung normal ya, yang tidak ada penumpukan lemaknya. Kemudian yang bawah ini ada penimbunan lemaknya sehingga terdapat penyempitan. Nah, gejala awalnya ini seperti nyeri dada sebelah kiri yang adalah ke lengan kiri hingga ke punggung. Next. Untuk klasifikasi kedua tanaman ini, yang pertama, teh hijau ini divisi Magnoliphyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnolithida, ordonya Thales, familia Thalassae, genus Camellia, spesies Camellia sinensis. Kemudian jahe merahnya, divisinya termasuk Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Monocotyledonae, ordonya Zingiberales, familia Zingiberaceae, genus Zingibers, dan spesiesnya Zingiber officinae. Next. Morfologi dari tanaman teh hijau ini merupakan pohon yang berdaun hijau yang memiliki tinggi 10-15 cm, bunga yang berwarna putih dengan diameter 2,5-4 cm, dan biasanya berdiri sendiri atau saling berpasangan atau dua-duanya. Kemudian buahnya berbentuk pipi, bulat, dan terdapat satu biji yang masing-masing buah dengan ukuran sebesar kacang. Kemudian untuk jahe ini termasuk berbatang semu tegak, tingginya 30 cm sampai 1 meter. Rimpangnya jika dipotong berwarna kuning atau jingga, daunnya sempit, panjang sekitar 15-20 meter, lebarnya 8-15 mm, tangkai dan berbulu, panjang 2-4 mikrometer, dan berbentuk lidah daun tunggal berbentuk lancet. Next. Untuk nama lain dari Camellia sinensis atau daun teh ini di Indonesia dikenal dengan teh, kemudian di India dan Cina dikenal chai, di Rusia chai, dan di United States itu dikenal teh, di Italia teh. Bagian yang digunakan itu daun dan tangkainya. Habitat daun teh ini di dataran tinggi pada suhu 13-29 derajat Celcius. Next. Untuk jahe merah sendiri, nama lainnya ini cukup banyak ya, ada di Aceh, Thalia, Bahing Jahe, Sipadi, Padang. Untuk jahe ini di Jawa. Untuk di Kalimantan ada Lai, Tipakan, kemudian ada di Sulawesi dikenal dengan Yuyo, Lala, Mayuman, Pase, Luya, kemudian di Irian ada Lali, Marman, di Bali dikenal jahe, di Maluku dikenal sehi atau haralo, dan biasa digunakan kempangnya. Untuk habitat jahe sendiri ini pada ketinggian sekitar 200-600 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 7-9 bulan. Suhu optimalnya itu sekitar 25-30 derajat Celcius. Untuk kandungan kimia, pada teh ini terdapat kalori 17 kg, kemudian airnya 75-80%, mengandung polifenol 25%, karbohidrat 4%, seratnya 27%, mengandung pektin 6%, kafein 2,5-4,5%, dan protein 20%. Sedangkan pada jahe merah terdapat kandungan protein untuk pada merah terdapat kandungan proteinnya 8,6%, 66,5%, lemak 6,4%, seratnya 5,9%, abu 5,7%, kalsium 0,1%, fosfor 0,1%, zat besi 0,0%,
sodium 0,3, potasium 1,4, dan yang tinggi di sini vitamin A-nya 175 IU, dan mengandung vitamin B1, B2, vitamin C sedikitnya 0,05, kemudian mengandung niacin 1,9%. Next. Teh hijau ini tadi sudah dijelaskan ada polifenol flavonoid. Flavonoid ini senyawa alami pada daun teh yang memiliki antioksidan yang tinggi. Kemudian polifenol ini yang memberikan ketajaman rasa dan aroma pada teh. Selain itu ada katekin juga di sini sebagai salah satu polifenol yang terdapat di dalam teh yang memiliki sifat sebagai antioksidan yang dimiliki. Kemudian efek farmakologis zat aktif pada jahe merah ini ada limonin, yaitu memiliki efek farmakologis jamur seperti jamur candida, tidak albica, antipolinester, dan juga dapat mengatasi ejakulasi dini prematur, anestetik, dan antipolinesterase. 1,8 siniolen yaitu dapat merangsang aktivitas saraf pusat, merangsang keluarnya keringat, dan menguatkan hepar. Kemudian ada lagi 10 dehidrogenjadiadon, 10 ginjerdiadon, 6 ginjerdiadon, 6 ginjerol, yaitu dapat menghambat keluarnya ASI, menghambat kerja enzim siklosidase, menekan prostaglandin, anti pendarahan di luar haid. Yang terakhir alpha linolenic acid, yaitu merangsang rel ke dalam tubuh, merangsang konstruksi getah benih. Next. Dalam formulasi ini yang perlu diingat yaitu peringatannya, kandungan asam amfetat yang ada pada daun teh ini, dapat mengacaukan penyerapan zat gizi pada tubuh. Jadi sebaiknya diminum setelah makan, tidak berbarengan dengan makan. Ya, karena dapat menghambat penyerapan gizi ini seperti Fe, zat besi, seng, magnesium, sehingga dapat mengakibatkan anemia atau kekurangan zat besi. Next. Kita ke formulasi minuman teh hijau jahe merah ini. Bahan yang digunakan yaitu jahe merah 1 jari, teh hijau 1 saset, madu secukupnya, dan air 200 ml. Cara pembuatannya, yang pertama, cuci dan gosok akar jahe, kemudian dikupas dan diiris tipis. Nah, isi panci sedang dengan 1 gelas air dan masukkan irisan jahe ke dalam air. Lalu didihkan air yang berisi jahe selama 10 sampai 20 menit. Kemudian seduh teh hijau yang sudah disiapkan dengan rebusan air selama 3 menit. Nah, untuk parameter dan evaluasinya, untuk sediaan rajangan yang direbus itu pertama organoleptik, yaitu dalam bentuk rasa, bau, dan warna. Untuk kadar airnya kurang dari 10%. Alfa toksin totalnya itu alfa toksin B1, B2, G1, dan G2 itu kurang dari 20 gram per kilogram, dengan syarat alfa toksin B1 kurang dari sama dengan 5 gram per kilogram. Next. Kemudian ada cemaran mikroba. Cemaran mikroba ini angka lempeng total atau ALT kurang dari sama dengan 5 kali 107 koloni per gram. Angka kapang samir kurang dari 5 kali 105 koloni per gram. Escherichia coli-nya kurang dari 102 koloni per gram. Angka Enterobacteriaceae kurang dari 104 koloni per gram. Clostridium negatif per gram. Salmonella negatif per gram. Shigella negatif per gram. Kemudian cemaran logamnya timbal kurang dari 10 mg per kilogram atau miligram per liter. Kadmium kurang dari 0,3 mg per kilogram atau mililiter. Arsen kurang dari 5 mg per kilogram atau miligram per liter. Dan raksa kurang dari atau sama dengan 0,5 mg per kilogram atau miligram per liter. Ya,
Sekian, terima kasih paparan materi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanal Al-Jabir atas pemaparan materinya. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kepada peserta sekalian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tulisan pada kolom chat yang telah disediakan oleh Zoom dan akan dibacakan untuk dijawab 3 pertanyaan pertama oleh pemateri. Apakah ada yang mau bertanya? Mohon maaf, ada yang terlewat. Berikut ada lagi video pembuatan formulasi ya. Untuk operator boleh silakan di-share videonya. Baik, itu tadi adalah video dari produk yang telah kita buat. Selanjutnya untuk pembacaan pertanyaan pertama yaitu dari Hasbi. Apakah bisa obat jantung dikombinasikan dengan teh hijau ini? Karena ada keluarga saya yang sakit jantung dan minum obat rutin dari dokter. Silakan, Pak Materi. Ya, saya coba jawab. Jadi pertanyaannya, apakah bisa dikombinasikan dengan obat lain ya? Saya lihat chat. Ini kak obat jantung yang dikombinasikan dengan teh hijau ini. Ya, baik. Untuk teh hijau ini tidak bisa bukan dikombinasikan ya, maksudnya teh hijau jahe merah ini hanya membantu sebagai mengurangi penyakit jantung koroner. Jadi kalau sudah minum obat jantung dari dokter, itu sebaiknya dikasih jarak antara minum obat dengan ramuan herbal ini. Karena jika dikombinasikan secara bersamaan, maka akan terjadi interaksi antar kedua itu. Jadi disarankan kalau memang mau dikombinasikan boleh, tetapi diberikan jarak sekitar 2 jam setelah minum obat dari dokter. Jadi ini hanya sebagai pensupport aja.
Demikian pertanyaan jawabannya, apakah sudah terjawab? Atau mungkin dari Ibu Yelvi bisa membantu menambahkan, Ibu? Ya, betul sekali ya jawabannya tadi. Karena kita tahu herbal ini kan mereka juga ada bahan kimia alaminya di dalam kandungan tanaman tersebut. Kemudian obat jantung yang diresepkan dokter itu adalah obat kimia sintetis ya. Nah, kita tahu bahwa satu zat kimia jika ditambahkan dengan zat kimia yang lain itu kemungkinan akan terjadi reaksi ya. Nah, apakah reaksinya menguntungkan atau merugikan atau efeknya nanti sama-sama saling menambahkan potensinya itu kita belum tahu. Jadi perlu penelitian lebih lanjut. Nah, untuk amannya kita beri jeda waktu ya. Apakah sebelum atau sesudah minum obat yang diresepkan dokter ya. Nah, biasanya kalau ada apa namanya terapi rutin itu juga kita perlu informasikan ke dokter obat herbal apa saja yang kita konsumsi ya untuk diketahui juga oleh dokter. Seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya Bu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Tahan berapa lama teh hijau jahe merah dalam kemasan botol? Mungkin Kak Hanan bisa bantu jawab. Untuk minuman teh hijau jahe merah ini kita melakukan pembuatan sendiri ya. Saya sudah trial. Kemudian pada 1 kali 24 jam di ruangan di suhu ruangan itu masih dapat digunakan. Untuk di suhu 2 sampai 8 di kulkas itu bisa sampai 3 hari. Jadi seperti itu. Kita sudah menjawab. Jadi untuk ramuan ini kita memakai data empiris ya. Eh, Kepada Saudari Hanida Lailatul Fitri, apakah jawaban dari pemateri sudah bisa diterima atau tidak? Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perbedaan teh hijau dengan teh hitam yang biasa dikonsumsi? Ya, pertanyaan yang menarik ya. Mungkin ya, teh hijau yang biasa dikonsumsi itu seperti teh hitam gitu ya. Seperti sariwangi atau yang lainnya ya. Eh, Berdasarkan dari hasil dari kimia, zat kimianya itu sendiri, untuk teh hijau ini dia banyak mengandung antioksidan yang tinggi dan lebih rendah kafein. Sedangkan untuk kadar teh hitam yang biasa kita konsumsi ini memiliki kadar kafein yang lebih tinggi. Jadi untuk uh, membantu pengobatan ini uh, lebih diutamakan itu teh hijau seperti itu. Mungkin dari Ibu Yelvi bisa ditambahkan Ibu. Ya, tadi apa pertanyaan yang mana? Perbedaan teh hijau dengan teh hitam Ibu yang biasa dikonsumsi. Oh iya iya. Kalian ada artikelnya mungkin ya. Jadi biasanya komponen kimianya itu berbeda ya. Teh hijau dengan teh hitam. Lalu di samping itu, meskipun sama-sama teh hijau atau sama-sama teh hitam, itu kalau dia tempat tumbuhnya berbeda, itu juga komponen kimianya juga akan berbeda. Itu seperti itu ya. Itu Baik, bisa dicek nanti di literatur. Baik, Ibu. Kemudian perhatikan asal tanaman tersebut. Pasti berbeda dari satu tempat ke tempat lain. baik Oke. Ibu.
Iya, Bu. Baik, Terima kasih. untuk pertanyaan selanjutnya, apakah minuman teh jahe merah ini aman untuk segala usia dan segala kondisi, misalnya ibu hamil, menyusui, dan lain sebagainya? Mungkin bisa dijawab, Kanan. Eh, untuk minuman teh hijau jahe merah ini, uh, memang kita baru melakukan uji empiris ya dari lingkungan terdekat. Jadi belum ada penelitian lebih lanjut di laboratorium. Jadi sebaiknya digunakan di atas usia 5 tahun. Nah, kemudian juga untuk ibu hamil dan menyusui juga belum ada rekomendasi karena ini ya penelitian secara empiris seperti itu. Mungkin dari Ibu ada yang bisa ditambahkan, Bu? Ya, untuk keamanan ya. Nah, kita tahu bahwa trimester pertama pada masa kehamilan itu proses pembentukan embrio ya janin seperti itu. Nah, itu biasanya perlu hati-hati sekali kita mengkonsumsi makanan, minuman ataupun obat ya. Jadi apa namanya? Ini perlu kita mencari rujukan referensi apakah sudah ada yang melakukan penelitian untuk keamanan pada wanita hamil ya, terutama semester 1 sebenarnya sampai semester ketiga ya. Nah, ini perlu di riset terlebih dahulu seperti itu. Namun kalau untuk apa namanya untuk minuman teh biasa seperti minuman teh hijau biasa itu kan ibu rasa tidak ada peringatan ya untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui seperti itu. Jadi perlu dicari rujukannya. Demikian. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, untuk yang terakhir, eh, yang ke yang Pak Haji Rahmat, beliau izin bertanya, apa keutamaan teh hijau jahe merah dengan teh hijau tunggal? Mungkin boleh dibantu jawab, Kak? Jadi dari pemaparan yang tadi sudah dijelaskan, keutamaan dari ini banyak digunakan berdasarkan penelitian juga ya, dapat mengurangi resiko serangan jantung koroner. Nah, kemudian padukan dengan jahe merah ini sebagai antioksidan juga. Nah, ini hanya untuk sebagai menambah rasa, menarik rasanya juga. Kalau hanya tunggal hijau ini rasanya cukup pahit seperti pahit jamu. Nah, kemudian dengan adanya campuran atau kombinasi dengan jahe merah ini memberi sensasi yang lebih hangat, kemudian dipadukan dengan sedikit madu, jadi lebih terasa manis. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi khasiatnya kurang lebih sama ya, sama-sama memiliki oksigen yang jadi menarik seperti itu. Baik, mungkin Ibu Elvi bisa bantu menjawab, Bu, untuk pertanyaan berikut. Ke- Keutamaan teh hijau jahe merah dengan teh hijau tunggal, Bu. Pagi Bu Elvi, atau kita lanjut aja ya kali ya kanan ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Pridanita,
apa rasa dari teh hijau yang sudah dicampur dengan jahe merah ini? Bagaimana jika minum teh hijau saja tanpa tambahan jahe merah? Mungkin bisa dibantu kan buat dijawab oleh Jadi, Ibu. ya dari segi rasa, rasanya ini pahit, sedikit pahit, pedas, dan manis. Tapi kalau hanya tunggal teh hijau saja itu tanpa campuran lain itu pahit seperti jamu. Baik, eh, apakah jawaban dari saudara Nan sudah bisa diterima, Bu Prida, atau gimana? Baik, berarti ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Eh, dari Kak Shirley Sutiadi, kapan sebaiknya minum teh hijau jahe merah ini malam atau pagi, sebelum atau sesudah makan? Dan apakah ada efek samping mengonsumsi teh hijau jahe merah setiap hari? Untuk waktu yang tepatnya itu sebaiknya tidak diminum berbarengan dengan makanan. Jadi misalkan kalau minum pagi itu dikasih jarak dengan makanan bebas mau pagi, siang atau malam tidak terpengaruh, tetapi sebaiknya tidak dibarengi sama makanan karena itu dapat menghambat penyerapan makanan yang kita konsumsi. Itu seperti zat besi, magnesium, zat seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Kak ya. Untuk teh hijau sendiri ingin disimpan kuatnya berapa lama? Tadi sudah sempat terjawab juga ya. Uh, Suhu ruangan 1 kali 24 Iya, jam. itu kan tadi kalau di dalam kemasan Oh botol ya, tuh. untuk yang ini teh hijau, jahe merah ingin disimpan. Uh, Tiga aja ya kalau di sini ya. Siapa yang bertanya bisa Itu paling komentar. bawah jahe merah sebagai jika ingin disimpan. Ya, berarti mungkin maksudnya jika ingin disimpan yang sudah dicampur dengan teh hijau dan jahe merah ya. Ya itu tadi pada suhu kulkas bisa bertahan sampai 3 hari. Kalau suhu ruangan itu 1 kali 24 jam. Jika lebih dari itu, maka akan berubah secara organoleptisnya berubah, dia warnanya lebih pekat dan berbusa dan terhirup bau yang tidak sedap. Nah, seperti itu. Saya rasa sudah cukup ya. Ya, baik, berarti sudah cukup ya Kak untuk pertanyaannya. Apabila ada pertanyaan lagi, mungkin bisa japri atau bertanya kepada adminnya. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah pemberian sertifikat simbolis. Untuk sertifikat pertama akan diberikan kepada Ibu Dr. Apoteker Yelvi Anwar S. selaku pembimbing dosen pengampu mata kuliah obat ban alam sore. Mohon agar operator menampilkan sertifikat untuk dilakukan dokumentasi. OP mana OP? Bisa di share screen sertifikatnya.
Mungkin mohon maaf ada kesalahan teknis mungkin untuk sesi sertifikatnya kita kirimkan melalui Japri, dan untuk sesi berikutnya adalah sesi dokumentasi yang akan dilakukan secara bersama-sama. Mohon kepada para audiens untuk dilakukan open kamera atau on cam untuk melakukan dokumentasi bersama. Dan dipersilakan kepada operator maupun seksi dokumentasi menghitung 3, 2, 1 untuk melakukan dokumentasi. 3, 2, 1. Udah, Kak? Sekali lagi ya. Baik. Oke, sudah. Siap. Udah ya, Kak Regina ya? Sudah, sudah. Baik, terima kasih kepada para audiens. Untuk sesi selanjutnya adalah penutup. Baiklah, telah sampainya di ujung acara pada hari ini. Semoga webinar ini bermanfaat dan membawa wawasan terhadap ilmu obat bahan alam. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kehilapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Lialfi atas bimbingannya, Bu, dan Kamulia dan lain sebagainya. Untuk link absensi sudah dikirim melalui kolom chat agar para peserta mengisi link absensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Oke, terima kasih ya semua. Kita leave ya. Baik, Bu. Terima Baik, kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Oke.